Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rifan. Di video ini, kita akan belajar cara memperoleh ide investasi serta memberikan penilaian dan melakukan analisa awal terhadap suatu saham. Sebelum mulai investasi, kamu perlu mengetahui saham perusahaan apa yang cocok dengan kriteria investasimu. Ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu saham cocok untuk jadi tempat berinvestasi. Yang pertama, dengan menggunakan screener saham. Alat yang bisa ngefilter saham sesuai kriteria yang kamu tentukan sendiri berdasarkan rasio profitabilitas, rasio aktivitas, solvensi, sampai valuasi. Screener saham ini jadi salah satu fitur unggulan di Stockbit Pro. Cukup dengan masukin filter kriteria seperti dividen, market cap, performa harga saham, dan indikator lainnya. Kamu bisa menemukan saham perusahaan apa aja yang cocok untuk kita. Setelah kamu menemukan emiten apa aja yang masuk kriteria kamu, silakan lakukan riset lebih lanjut sebelum memutuskan untuk berinvestasi di saham itu. Cara yang kedua adalah dengan meriset katalis perusahaan. Katalis sendiri adalah sebutan untuk suatu hal yang berpotensi menggerakkan saham. Kenapa katalis penting? Misalnya, kamu menemukan suatu saham potensial dengan harga yang murah. Kalau nggak ada katalis, bisa jadi harga saham akan stagnan di angka yang segitu-segitu aja. Atau bahkan nggak gerak dalam jangka panjang. Inilah kenapa penting bagi investor untuk melihat katalis saham sebuah perusahaan. Katalis ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk kejadian dunia, pemberitaan atau informasi yang berkaitan langsung sama perusahaan, atau regulasi pemerintah yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah industri. Karena sifatnya eksternal alias nggak bisa dikontrol oleh perusahaan, katalis ini bisa berdampak positif dan negatif. Katalis yang positif biasanya akan meningkatkan harga saham. Sebaliknya, katalis negatif berpotensi menurunkan harga saham. Let's take COVID-19 pandemic as an example. Wabah ini jadi katalis positif untuk perusahaan farmasi, produsen alat kesehatan, dan perusahaan di bidang kesehatan lainnya. Tapi buat industri retail, pandemi ini jadi katalis negatif. Semua orang dihimbau untuk berada di rumah aja, sehingga transaksi belanja barang atau jasa menurun drastis. Kemudian, wacana pembangunan pemerintah juga bisa jadi katalis bagi industri. Contohnya kalau kamu ingat masa-masa Presiden Jokowi baru kepilih di periode pertama. Beliau menekankan soal prioritas pengembangan infrastruktur. Nah, ini juga menjadi katalis positif buat emiten-emiten infrastruktur. Selain itu, regulasi juga bisa menjadi katalis bagi perusahaan. Misalnya, larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Hal ini jadi katalis negatif untuk produsen minuman beralkohol karena mereka jadi nggak punya banyak kanal untuk distribusiin produknya. Kamu bisa identifikasi katalis yang akan muncul dan dampak yang bisa dihasilkan dengan mempelajari tren. Misal nih, kamu pikir masa depan itu bakal marak dengan digitalisasi dan sustainability. Dari mempelajari tren itu, kamu bisa mengira-ngira saham apa yang bakal dapat keuntungan dari fenomena itu. Salah satu yang bakal terbentuk dari tren baru itu adalah kebiasaan baru untuk belanja online. Kalau biasanya orang-orang harus datang ke toko, sekarang mereka bisa membeli apapun lewat smartphone berkat media sosial dan perusahaan e-commerce. Atau bisa juga semakin banyaknya orang atau perusahaan atau pemerintahan yang sadar akan pentingnya renewable energy. Informasi-informasi kayak gini bisa kamu peroleh dengan memperbanyak baca berita. Kalau waktu kamu terbatas, kamu bisa subscribe dan baca berita terkini setiap harinya di Stockbit Snips. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kamu bisa update berita seputar bisnis, investasi, dan saham setiap harinya. Selain lewat Stockbit Snips,
Tentunya kamu bisa cari hasil laporan atau riset di Google dan platform lainnya. Kalau kamu udah tahu saham apa yang sesuai mau kamu dan udah bisa ngeraba prospeknya, barulah kamu masuk ke tahap riset and due diligence. Due diligence ini mostly tentang mengkritisi atau mempertanyakan kembali semua informasi yang udah kamu dapatkan terkait suatu saham. Intinya, kita harus tahu luar dalam dari bisnis ini, mulai dari apa aja potensi dan juga risiko yang akan muncul apabila kita investasi di saham ini. Jadi, bisa kita simpulin kalau satu langkah yang wajib dilakukan sebelum berinvestasi adalah menentukan di mana kita mau invest. Untuk menentukan hal itu, kamu bisa pakai fitur screener yang ada di Stockbit Pro. Kemudian, kamu bisa pelajari lebih lanjut tentang katalis dan tren apa aja yang bakal mempengaruhi saham tersebut di masa depan dengan memperbanyak baca berita. Dan jangan lupa, kamu juga harus kritis terhadap informasi yang udah kamu dapetin dengan melakukan proses due diligence.